Pada hari penaklukan kota Konstantinopel 29 Mei 1453, masuklah Sultan Muhammad II Al-Fatih, yaitu Sultan Mehmed II ataupun Sultan Muhammad II, ke dalam kota itu. Dikutip dari buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Profesor Hamka, yaitu Buya Hamka. Peki Allahu Akbar terdengar dari kiri dan kanan jalan. Tempat bala tentaranya berdiri menyambut kedatangan baginda yang mengendarai kudanya yang bernama Jambulan. Sultan Muhammad II memasuki kota dengan langkah yang tenang dan bahagia. Tidak terlihat kesombongan pada wajah Sultan. Bahkan sesampai di hadapan gereja besar Hagia Sophia, Sultan turun dari kudanya dan sujud ke bumi mengucapkan syukur kepada Allah dan diambilnya segenggam tanah. Lalu disiramkannya ke kepalanya sendiri sebagai wujud merendahkan diri kepada Ilahi. Saat Sultan masuk ke dalam gereja yang bersejarah itu, terlihat beberapa orang yang taat beribadah sedang menengadah ke langit. Di bawah pimpinan pendetanya, bersembahyang dengan sangat khusyuk memohonkan perlindungan dan biarlah mati dalam keadaan sembahyang. Kebetulan pada saat itu hari sembahyang sedang memperingati orang suci mereka, yaitu Santa Theodosi. Baginda Sultan Muhammad II tertegun melihat orang-orang yang sedang sembahyang dengan khusyuk. Saat Sultan tertegun, terdengar olehnya bunyi orang sedang memukul-mukul bangunan gereja dan mengganggu kekhusyukan orang yang sedang beribadah. Rupanya itu adalah kegiatan tentara Turki Utsmani sedang memukul sebuah tonggak marmer gereja. Sultan pun marah dibuatnya. "Apa maksudmu berbuat begitu?" tanya Sultan. "Bukankah saya ini seorang muslim? Bukankah semua ini berhala tempat kafir menyembah selain Allah?" jawab tentara itu. Mendengar jawaban itu, terlihatlah wajah Sultan marah. Diambilnya palu dari tangan serdadu itu dan dihayunkan ke kepalanya sambil berkata dengan marah, "Tidak boleh merusak tempat ibadah," kata Sultan. Sikap Sultan yang demikian itu mengherankan orang-orang Kristen yang sedang berdoa tersebut. Mereka lalu tidak ragu untuk mendekati Sultan. Mereka tidak menyangka Sultan berbuat baik dengan menghormati peribadatan mereka. Mereka terharu karena Sultan tak seperti yang mereka bayangkan. Dan bahkan ada di antara kalangan orang Kristen yang masuk Islam melihat Sultan begitu. Salah satunya adalah seorang pendeta yang kemudian dikenal dengan nama Baba Muhammad. Pada waktu itu dinyatakanlah oleh Sultan dengan terus terang bahwasanya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel tetaplah menjadi gereja, kecuali beberapa buah yang akan dijadikan masjid, yang terutama adalah Hagia Sophia sendiri. Pada waktu sudah menunjukkan waktu asar di hari itu juga, maka Sultan salatlah di gereja itu dan menjadikannya sebagai masjid dan meresmikan namanya menjadi Hagia Sophia. Setelahnya segala tanda-tanda bekas peribadatan agama sebelumnya disingkirkan. Kemudian di hari yang sama, Sultan Muhammad II mengumumkan jaminan memeluk agama kepada masyarakat di sana yang non-muslim. Tentara kekhalifahan Islam pun oleh dia dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-muslim. Baginda Sultan Muhammad II mengeluarkan perintah bahwasanya tentara-tentara Islam sekali-kali tidak boleh mengganggu orang-orang Kristen, tulis Profesor Hamka. Sultan Muhammad II juga memerintahkan agar syiar agama Kristen dijalankan sebagaimana biasanya. Dia lalu mengundang beberapa orang uskup di bekas kerajaan Romawi. Sultan Muhammad II menyampaikan bahwa dia ingin sekali orang Kristen mengerjakan agamanya dengan sungguh-sungguh dan menghilangkan perselisihan sesama mereka. Maka supaya umat Kristen berjalan dengan baik dan tidak terhalang, Sultan menganjurkan supaya uskup-uskup itu memilih sendiri di kalangan mereka siapa yang layak menjadi patriark. Sultan menyatakan bahwa dia tidak ingin mengintervensi ataupun memaksakan kehendaknya siapa yang akan dipilih menjadi patriark. Hanya saja Sultan meminta pemilihan itu dilakukan secara cepat dan dia akan menanggung biaya pemilihan patriark.
Awalnya para uskup kaget dengan permintaan sultan itu, seakan-akan tidak percaya. Sebab negeri mereka pernah diserang dan diduduki oleh kawan seagamanya sendiri saat terjadi perang salib. Diceritakannya sebagaimana sikap tak simpatik dari pasukan yang menduduki itu di tanah air mereka, karena mereka tidak mau bersatu di bawah pimpinan Paus. Mereka menyangka akan sama nasib mereka di bawah Sultan Muhammad II, dan sudah lama pula di Konstantinopel tidak ada patriark. Maka setelah permintaan sultan itu, dipilihlah oleh para uskup itu Aknadius menjadi patriark. Pendeta yang terkenal menentang keras persatuan dengan Roma dulu. Selesai pelantikan, maka mereka bersama bertemu dengan sultan di istana. Oleh sultan, mereka disambut dengan serba kehormatan dan dijamu dengan sangat baik. Setelah makan-makan dan minum, maka keluarlah seorang penggawa membawa tongkat kebesaran patriark. Sultan kemudian berkata, "Tuan adalah patriark kaum Nasrani di negeri ini. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi Tuan. Pandanglah selalu bahwa saya adalah sahabat Tuan dan sahabat jamaah Tuan. Segala hak-hak Tuan yang dipusakai sejak dari nenek moyang Tuan, pakailah kembali," kata sultan. Setelah upacara selesai, patriark memohon diri hendak pulang. Sultan pun berdiri dari duduknya dan bersama para penjabatnya mengantarkan patriark sampai ke pintu. Di halaman istana telah menunggu kuda kendaraan patriark yang sudah disediakan. Sampai terloncat dari mulutnya perkataan yang sebenarnya mesti dirahasiakan. "Kaisar-kaisar kami sendiri tidak pernah melakukan begini kepada kami." Kemudian keluarlah perkataan resmi dari sultan bahwa patriark aman dalam perlindungan sultan dan kedudukan patriark disamakan dengan para menteri yang lain dalam dinasti Turki Utsmani yang bertugas mengurus rakyat sultan yang beragama Nasrani, baik dalam urusan sipil ataupun dalam urusan agamanya. Oleh sebab itu, Patriark Konstantinopel mempunyai dua tugas, yaitu memimpin golongannya sendiri dan menjadi satu di antara menteri-menteri kerajaan Turki Utsmani yang sama haknya dengan menteri yang lain.